Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralia, NIM 1814213545. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari hasil perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat disebut pola-pola hereditas atau pewarisan sifat. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat atau hereditas, yang pertama, sel haploid dan diploid. Sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua set atau dua perangkat kromosom. Misalnya sel tubuh manusia memiliki 46 buah kromosom yang selalu dalam keadaan berpasangan, sehingga disebut diploid atau 2N. Sedangkan sel kelamin manusia memiliki kromosom tidak berpasangan. Dalam sel kelamin atau gamet manusia terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja, disebut haploid atau N. Kedua, genotip. Genotip adalah susunan yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Setiap karakter sifat yang dimiliki oleh suatu individu dikendalikan oleh sepasang gen yang membentuk alel. Genotip yang memiliki pasangan alel sama, misalnya B besar atau B kecil merupakan pasangan alel yang homozigot. Individu dengan genotip B besar disebut homozigot dominan, sedangkan individu genotip B kecil disebut homozigot resesif. Untuk genotip yang memiliki pasangan alel berbeda, misalnya B besar B kecil merupakan pasangan alel yang heterozigot. Ketiga, fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera, misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, buah rasa manis, dan sebagainya. Yang keempat, sifat dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutup peran atau sifat gen pasangan tersebut. Kelima, sifat resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup. Sifatnya tidak muncul, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya, alelnya sifatnya akan muncul. Yang keenam, intermediate. Intermediate adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induk yang muncul sama kuat atau kodominan. Ketujuh, hibrid. Hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat berbeda. Yang kedelapan, homozigot adalah pasangan gen yang sama. Homozigot dibedakan menjadi dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. 9. Heterozigot
adalah pasangan gen yang berlainan. Contohnya A besar, M besar, contohnya M besar, M kecil, dan contohnya A besar, A kecil, dan M besar, M kecil. Yang ke-10, alel. Alel adalah gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesama dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Ke-11, parental adalah individu yang merupakan induk, biasanya diberi notasi P besar. Yang ke-12, filial adalah keturunan yang dihasilkan dari persilangan dua induk dan biasanya diberi notasi F. Selanjutnya gen dan kromosom. Yang pertama, gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat pada setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Yang kedua, kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Terdapat di dalam nukleus, mempunyai susunan halus berbentuk batang, panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Fungsi lainnya menentukan jenis kelamin, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein, berperan dalam proses pembelahan sel, dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Selanjutnya, jumlah kromosom. Yang pertama, jumlah kromosom. Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu. Ada yang banyak, ada pula yang sedikit. Manusia mempunyai 46 kromosom dalam setiap inti selnya. 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Manusia memulai hidupnya dari sebuah sel, yaitu sel telur yang dibuahi sel sperma. Sel telur dan sel sperma masing-masing mempunyai 23 kromosom. Sel telur yang telah dibuahi sel sperma akan menjadi zigot. Zigot yang terbentuk mempunyai 46 kromosom atau 2N. Selanjutnya, struktur kromosom. Yang pertama, sentromer atau kinetokor adalah penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai tempat melekatnya benang spindle saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Yang kedua, kromonema adalah pita yang berbentuk spiral. Tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Yang ketiga, kromomer berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Keempat, kromiol atau granula kecil, kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Yang kelima, kromonema adalah bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap, memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus.
Yang keenam, lokus. Bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan, hereditas. Yang ketujuh, telomer. Bagian ujung kromosom memiliki fungsi untuk menghalang bersambungnya kromosom satu dengan yang lain. Yang kedelapan, matriks. Berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. 9. Satelit. Bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Yang ketiga, DNA. DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk protein. Nukleoprotein. Yang keempat, RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA tergantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur DNA yang heliks terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. RNA hanya terdiri atas satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Ketika suatu protein akan disintesis, kandungan RNA dalam sel meningkat, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta. RNA duta adalah RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau sintesis protein. Kedua, RNA ribosom atau RNA-R. RNA-R yaitu RNA yang terdapat dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom, dan berfungsi mengatur proses sintesis protein. Yang ketiga, RNA transfer atau RNA-T. RNA-T mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA-D menjadi satu jenis asam amino, disebabkan oleh adanya antikodon yang merupakan komplemen dari kodon RNA-D. Selanjutnya, hukum Mendel. Gregor Johann Mendel lahir tanggal 22 Juli tahun 1822 di kota kecil Heinzendorf di Silesia, Austria. Hukum genetika yang diperkenalkan Mendel dikenal dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Mendel melakukan penelitian persilangan selama 8 tahun pada tanaman ercis atau Pisum sativum atau kacang kapri. Mendel memilih tanaman ercis untuk percobaannya sebab tanaman ercis masa hidupnya tidak lama, hanya berkisar setahun. Mudah tumbuh, memiliki buah sempurna, sehingga terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni atau keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan mampu menghasilkan banyak keturunan. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat
maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda dengan yang saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan seperti tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, endometriosis, merupakan gangguan akibat adanya jaringan endometrium dari luar rahim. Yang kedua, kanker genitalia, pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Yang ketiga, impotensi, merupakan ketidakmampuan penis untuk ereksi atau mempertahankan ereksi. Yang keempat, gonorea atau GO, adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh jenis bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kelima, AIDS, menurunnya kekebalan tubuh terhadap penyakit sehingga mengidap AIDS mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya, dan pada penderita AIDS dapat menimbulkan kematian. Yang keenam, sifilis disebabkan oleh bakteri, ditandai oleh adanya luka pada alat kelamin. Bakteri dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang atau merusak jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh, hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan estrogen. Yang kedelapan, herpes genital, merupakan infeksi virus pada genital atau alat kelamin luar yang ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Yang kesembilan, epididymitis, peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Yang ke-10, infertilitas, merupakan ketidakmampuan atau menghasilkan keturunan. Yang ke-11, kriptokidisme, merupakan kegagalan dari satu atau kedua testi untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Yang ke-12, prostatitis, merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Yang ke-13, keputihan, penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan. Yang ke-14, orkitis, merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.